Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga kita semuanya selalu diberkahi hikmat sehat. Dan semoga apa yang akan kita pelajari pada pertemuan ini bermanfaat dan barokah. Doa dipersilakan. Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari bagaimana caranya menganalisis butir soal menggunakan software iTemen. Sebelum kita menganalisis butir soal, perlu saya ulangi bahwa dalam menganalisis butir soal, ada 3 aspek yang akan kita analisis. Yang pertama, tingkat kesukaran. Yang kedua, daya beda. Dan yang ketiga adalah distraktor atau pengecoh. Terkait tingkat kesukaran, sebuah soal dapat dikategorikan sebagai soal mudah apabila indeks kesukarannya berkisar antara 0,71 sampai dengan 1. Kemudian kalau indeks kesukarannya berkisar antara 0,31 sampai dengan 0,7, tergolong soal sedang. Sebaliknya, apabila indeks kesukaran soal berkisar antara 0,00 sampai dengan 0,3, tergolong soal sulit. Kemudian terkait daya beda, apabila suatu soal memiliki indeks daya beda yang berkisar antara 0,00 sampai dengan 0,19, maka soal itu harus dibuang. Kemudian apabila indeks daya beda suatu soal berkisar antara 0,2 sampai dengan 0,29, maka soal itu harus diperbaiki. Selanjutnya, apabila suatu soal memiliki indeks daya beda yang berkisar antara 0,3 sampai dengan 0,39, maka soal itu diterima tetapi perlu direvisi. Yang terakhir, apabila suatu soal dengan indeks daya beda berkisar antara 0,4 sampai dengan 1, maka soal tersebut diterima baik tanpa revisi. Aspek terakhir yaitu terkait distraktor atau pengecoh. Suatu soal dapat dikatakan memiliki alternatif atau opsi jawaban yang berfungsi dengan baik apabila peserta tes memilih setiap opsi jawaban dengan proporsi yang menjawab pada setiap opsi tersebut minimal 5%, peserta tes menjawab. Sebagai contoh, apabila kunci jawaban soal kita adalah opsi A, maka opsi B, C, D, dan E masing-masing dapat dikatakan berfungsi sebagai pengecoh apabila jumlah peserta tes yang menjawab pada masing-masing alternatif jawaban tersebut minimal 5%. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana caranya menganalisis butir soal menggunakan iTemen. Hal yang pertama yang harus kita siapkan adalah sintaksnya sendiri. Adapun sintaks dari iTemen bisa dilihat seperti berikut ini.
Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara menganalisis butir soal menggunakan itemnet. Hal pertama yang harus kita persiapkan adalah membuat sintaksnya sendiri. Adapun sintaks yang harus kita persiapkan untuk mengolah data menggunakan itemnet adalah sebagai berikut. Inilah sintaks yang harus kita buat untuk menganalisis butir soal menggunakan itemnet. Pada sintaks ini terdiri dari 4 bagian. Bagian yang pertama ini kita bisa katakan atau bisa disebut sebagai sintaks kontrol itemnet. Oke. Di mana pada baris ini angka 35 merupakan jumlah item soal. Kemudian O di sini merupakan omit, artinya data kosong. Artinya kalau ada siswa yang tidak menjawab pada suatu item soal, itu dikatakan dengan data omit. Kemudian N merupakan data omit yang tadi tidak dianalisis. Artinya bahwa apabila ada siswa yang tidak menjawab pada suatu item soal, maka kita tidak akan menganalisisnya. Kemudian angka 08 merupakan jumlah karakter. Karakter di sini adalah identitas dari peserta tes. Oke. Perhatikan. Peserta tes yang pertama bernama Taufan, di mana Taufan sendiri terdiri dari 6 kata. Terdiri dari 6 kata. Perlu digarisbawahi bahwa di dalam sintaks itemnet spasi merupakan identitas. Dengan kata lain, spasi itu dianggap oleh itemnet merupakan suatu karakter atau identitas atau ID. Sehingga kalau kita perhatikan dengan seksama, dari baris pertama sampai dengan sebelum huruf B itu terdiri dari 7 karakter. Mari kita hitung. Taufan sendiri terdiri dari 6 kata atau 6 karakter. Kemudian di sini ada spasi 1, sehingga dia dibaca oleh itemnet terdiri dari 7 karakter. Oke. Perhatikan di sini angka 8 karakter. Jadi kita harus menuliskan jumlah karakter terbanyak dari peserta tes ini. Di mana dari keseluruhan peserta tes ini, Ahmadi merupakan jumlah karakter paling banyak. Di mana kata Ahmadi terdiri dari 7 karakter ditambah dengan 1 spasi, sehingga jumlah karakternya adalah 8. Kemudian bagian yang kedua, ini bisa dikatakan atau merupakan kunci jawaban. Kemudian selanjutnya, angka 5 merupakan jumlah option jawaban. Terdiri dari 5 option A, B, C, D, dan E. Selanjutnya, huruf Y ini merupakan perintah untuk dianalisis. Artinya, pada soal nomor 1 kita analisis, atau ini merupakan singkatan dari kata yes. Kalau di sini kita tulis no atau N, artinya bahwa soal nomor 1 tidak akan dianalisis tingkat kesukarannya, daya beda maupun pengecernya. Kalau kita menuliskan huruf Y, artinya
item ini atau soal ini akan kita analisis semuanya. Atau bisa dikatakan yes, analisis. Selanjutnya bagian yang terakhir merupakan jawaban dari siswa. Seperti contoh di sini, pada soal nomor 1, Taufan menjawab B. Kemudian selanjutnya pada soal nomor 2, si Taufan menjawab A. Dan seterusnya sampai pada item nomor 3. Jadi ini merupakan jawaban dari siswa. Inilah sintaks yang harus kita persiapkan untuk menganalisis itemnya. Ingat, perlu saya garis bawahi, setiap spasi dalam sintaks itemnya itu dianggap sebagai sebuah karakter. Sehingga sebagai contoh, misalnya kita di sini kita luput menaruh spasi. Ini artinya bahwa terdapat 36 jawaban siswa atau 36 soal. Oleh karena itu, dalam membuat sintaks itemnya perlu diperhatikan betul setiap spasinya. Karena sekali lagi, spasi bagi itemnya itu dianggapnya merupakan sebuah karakter atau ID. Itulah terkait sintaks itemnya yang harus kita persiapkan. Selanjutnya, bagaimana caranya kita membuat sebuah sintaks dari Excel? Atau bagaimana caranya kita membuat sebuah sintaks yang tadinya dari Excel kita pindahkan ke Notepad. Sebagai contoh, misalnya kita akan menganalisis data seperti ini. Oke, perhatikan. Ini merupakan kunci jawaban, sedangkan ini merupakan jawaban dari peserta tes. Data ini kalau kita kopikan langsung ke Notepad, kalau kita kopikan langsung ke Notepad, perhatikan, di sini terdapat data yang tidak beraturan. Sekali lagi, di dalam itemnya setiap spasi itu dianggap merupakan sebuah karakter, sehingga kita harus menghapus satu persatu spasinya. Tentu hal ini akan memakan waktu begitu banyak. Lantas bagaimana caranya kita men-setting di Excel supaya begitu kita mengkopikan di Notepad, spasinya tidak ada, atau jarak spasinya tiap-tiap kunci jawaban atau distribusi atau jawaban yang dipilih siswa tidak ada. Kita harus melaksanakan atau membuat atau mengatur rangkaian copy paste dari Excel ke Notepad sebagai berikut. Pertama, kita blok terlebih dahulu dari kunci jawaban sampai dengan jawaban siswa. Kita blok, kemudian kita buka lembar baru dari Excel. Dan kita pilih segitiga di ujung ini. Kita blok semua sel dari Excel ini. Kemudian kita pastekan. Oke, perhatikan semuanya. Cara untuk merampingkan atau
cara untuk supaya data ini tidak memiliki spasi, kita harus setting lebar kolomnya sedemikian rapat. Caranya sekali lagi, kita blok lagi tanda segitiga pada ujung ini. Kemudian kita pilih format, kita pilih auto fit column width. Oke, sehingga sekarang jarak atau lebar kolomnya itu adalah disesuaikan dengan hurufnya. Sehingga ini kalau kita kopikan ke Notepad, pertama kita blok lagi segitiganya. Oke. Selanjutnya kita pilih file. Kemudian kita pilih save as. Kemudian kita simpan di folder tempat item kita. Di sini saya menyimpan item di folder workshop. Oke. Kemudian kita kasihkan nama. Anggap di sini saya memberikan nama coba. Kemudian pada save as type kita pilih formatted text space delimited. Oke. Kemudian baru kita save. Kemudian kita pilih yes. Kemudian lembar Excel ini kita tutup. Kita masuk ke folder kita. Oke. Sekarang perhatikan, tadi kita simpan dengan coba. Bisa dilihat, sekarang tidak ada jarak antar spasi. Setelah kita mengcopy paste dari Excel ke Notepad, kemudian kita membuat sintaksnya. Perhatikan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi, pertama, untuk membuat sintaks kita harus menuliskan jumlah itemnya. Oke, perhatikan. Kita spasi, jumlah itemnya ada 35, kemudian spasi omit, spasi no, spasi jumlah karakter. Untuk jumlah karakternya disesuaikan dengan kebutuhan kita. Berapa jumlah karakter dari software, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Misalnya seperti tadi, sehingga kalau kita buat aset akhirnya seperti ini. Oke. Setelah itu, setelah kita membuat sintaks seperti ini, oke, baru kita save as. Kita simpan dalam bentuk .txt. Misalnya di sini saya simpan dengan namanya try.txt. Sekali lagi kita harus menyimpan dalam bentuk ekstensi .txt. Kemudian kita simpan. Oke, kita tutup. Sekarang kita buka. Di sini tadi kita menyimpan dalam nama try. Kita buka. Oke, seperti ini. Inilah sintaks yang sudah jadi. Artinya bahwa ketika kita sudah membuat sintaks seperti ini, maka barulah kita menganalisis menggunakan item. Kemudian selanjutnya, setelah sintaks sudah kita persiapkan, maka langkah selanjutnya kita menganalisis butir soal ini menggunakan item. Gimana caranya? Pertama, kita buka yang namanya DOSBox. Oke. Kita buka DOSBox yang kemarin sudah kita setting. Gimana caranya supaya begitu buka DOSBox, yang terbuka adalah item. Oke. Di sini saya juga sudah men-setting sehingga begitu saya buka DOSBox, tampilan yang muncul adalah
software item itu sendiri. Oke. Di sini ada perintah enter the name of the input file. Di sini kita menuliskan nama file atau nama sintak yang sudah kita buat tadi. Di sini tadi kita sudah membuat sintak dengan nama try. Perhatikan besar kecil dari nama sintak yang kita buat. Di sini try semuanya huruf kecil. Oleh karena itu di sini kita tuliskan try dengan huruf kecil lengkap dengan ekstensinya. Itu tadi kita menyimpan dalam bentuk txt, yaitu .txt. Selanjutnya kita enter. Oke, perhatikan langkah selanjutnya. Setelah kita enter, kita tekan Ctrl plus enter. Jadi Ctrl plus enter. Jadi ketika kita menekan Ctrl sambil kita menekan Ctrl secara berbarengan. Kemudian di sini ada perintah selanjutnya, enter the name of the output file. Jadi di sini item meminta kita untuk menuliskan nama output dari hasil analisis kita nanti. Misalnya di sini saya mau menuliskan outputnya dengan nama ali.txt. Jangan lupa ekstensinya juga kita harus menuliskan dalam bentuk txt. Kemudian kita enter. Kemudian kita tekan Ctrl plus enter. Artinya Ctrl dan enter secara bersama-sama. Kemudian selanjutnya ada pilihan, do you want the score written to a file? Artinya apakah Anda akan menganalisis sintaksnya? Sini ada pilihan yes or no. Sehingga otomatis kita harus memilih yes. Kemudian sekali lagi kita enter. Kemudian Ctrl plus enter secara bersama-sama. Ctrl plus enter. Ctrl-nya jangan dilepas. Jadi begitu menekan enter, Ctrl-nya juga harus ditekan. Oke. Sini ada langkah berikutnya, perintah enter the name of the score file. Jadi di sini merupakan si item meminta kita untuk menuliskan nama output dari score. Jadi di item ada dua output yang akan dihasilkan. Pertama, yang tadi ali.txt merupakan output dari statistiknya. Sedangkan yang kedua merupakan output dari score. Yang berisi terkait perolehan skor tiap-tiap peserta tes. Di sini kita harus menuliskan nama output skornya. Ingat, jangan samakan nama output dari skor ini dengan output filenya, harus berbeda. Misalnya di sini kita menuliskan ali1.txt. Kemudian kita enter. Kemudian tekan Ctrl, jangan dilepas, lalu tekan enter. Kita tunggu beberapa saat. Oke. Kalau ada kata item analyze is complete, artinya item sudah menganalisis butir soalnya. Kita perhatikan output di folder tempat kita menyimpan sintaknya. Oke. Tadi kita tulis nama outputnya dengan nama Ali. Oke. Keluar. Inilah cara kita menganalisis butir soal. Selanjutnya, setelah kita berhasil menganalisis butir soal, langkah selanjutnya adalah menginterpretasi dari hasil atau output item itu sendiri. Inilah output dari item di mana di dalamnya berisi terkait tentang tingkat kesukaran, gaya beda, dan pengecoh. Kita masuk ke aspek yang pertama terkait tingkat kesukaran. Di output item untuk melihat nilai atau indeks
tingkat kesukarannya, kita lihat bagian proportional correction, di mana untuk soal nomor 1 nilai indeks kesukarannya sebesar 0,69. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, 0,69 tergolong dalam kategori soal dengan tingkat kesukaran sedang. Kemudian selanjutnya, terkait daya bedanya, kita lihat pada poin pisarial. Jadi untuk melihat nilai indeks daya beda soalnya, kita perhatikan angka atau nilai dari poin pisarialnya. Di sini untuk nomor 1, indeks daya bedanya sebesar 0,453. Karena indeks daya beda untuk soal nomor 1 sebesar 0,453, maka soal ini dapat diterima dengan baik. Oke. Tapi sebelumnya kita perhatikan, meskipun soal nomor 1 ini tergolong soal baik, tapi kita juga harus melihat tingkat kesukarannya. Pertama, karena di satu sisi tingkat kesukarannya tergolong sedang, kemudian daya bedanya sudah tergolong sangat baik atau diterima baik. Tapi perlu kita perhatikan aspek ketiganya juga, yaitu terkait distraktornya atau pengecohnya. Mari kita perhatikan. Pada option A, dapat dikatakan bahwa option A, pengecohnya sudah berfungsi dengan baik. Dikarenakan terdapat sekitar 25% peserta tes memilih option A, di mana pada ketentuannya suatu option atau pengecoh dapat dikatakan berfungsi dengan baik apabila terdapat minimal 5% peserta tes yang menjawab option tersebut. Untuk B sendiri, ada sekitar 69,4% siswa yang menjawab option B. Dan perlu diperhatikan, option B merupakan kunci jawaban dari soal nomor 1. Hal ini ditandai dengan tanda bintang yang diberikan oleh itemman, yang berarti bahwa B merupakan kunci jawabannya. Kemudian terkait pengecoh untuk option C, di sini dapat dikatakan atau disimpulkan option C tidak berfungsi sebagai pengecoh dikarenakan tidak adanya peserta tes yang menjawab option C. Karena pada nilai proporsional endorsinnya sebesar 0,0%, artinya tidak ada peserta tes yang menjawab option C. Kemudian pada option D juga tidak dapat berfungsi sebagai pengecoh dengan baik dikarenakan jumlah peserta tes yang menjawab option D ini hanya sebesar 2,8%, artinya kurang dari 5%. Pada option E, ini sama dengan option C, yaitu tidak berfungsi sebagai pengecoh dengan baik, dikarenakan tidak ada peserta tes yang menjawab pada option E ini. Itulah cara kita membaca seberapa baik atau seberapa berfungsinya dari pengecoh yang kita buat. Sehingga dari keempat option selain kunci jawaban ini, perlu kita perbaiki untuk pengecoh option C, kemudian D dan E. Oke. Kemudian yang kedua, kemudian selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah
Di sini juga ada poin biserial. Jadi di item ada dua jenis poin biserial. Poin biserial yang pertama tadi, ini merupakan daya beda untuk soal nomor 1. Sedangkan poin biserial pada yang di sini merupakan poin biserial atau daya beda untuk setiap optionnya. Oke, cara membacanya seperti ini atau cara menginterpretasikan seperti ini. Apabila poin biserial atau daya beda pada option jawaban dia bertanda negatif, itu artinya sudah bagus. Negatif artinya bahwa pada option A ini tidak ada peserta tes dengan skor soal atau skor total paling tinggi atau kelompok tes, kelompok atas yang menjawab pada option A. Dengan kata lain, peserta tes yang berada pada kelompok atas itu tidak ada yang menjawab option A, sehingga dia bertanda negatif. Kita perhatikan yang option B. Di sini dia bertanda positif. Artinya bahwa semua kelompok atau kelompok atas itu rata-rata menjawab pada kelompok B. Kemudian yang ketiga, baris berikutnya di sini bernilai min 9,00. Perlu diketahui bahwa apabila nilai poin biserialnya adalah min 9,00, itu artinya bahwa tidak ada peserta tes yang menjawab option ini, sehingga dia bernilai min 9,00. Begitupun dengan option E, dia bernilai min 9,00, itu artinya yang E tidak ada yang menjawab pada option E ini. Perhatikan. Kemudian selanjutnya D. Di sini juga poin biserialnya atau daya beda untuk option D ini bernilai negatif. Artinya bahwa tidak ada kelompok atas yang menjawab option D. Atau dengan kata lain, yang menjawab option D ini adalah kelompok bawah atau peserta tes dengan skor total rendah. Kemudian kita perhatikan di sini, di others, ini ada sebesar 2,8%. Artinya bahwa karena kita hanya memiliki 5 option, yakni A, B, C, D, dan E, tapi di sini ada others itu sebesar 2,8%. Artinya bahwa ada 2,8% dari peserta tes yang tidak menjawab kelima option ini. Atau dengan kata lain, tidak menjawab soal nomor 1. Itulah cara kita membaca output dari item ini. Kemudian yang harus saya sampaikan, yang harus kita pahami bahwa di sini kalau kita perhatikan pada option pada soal nomor 3, di sini item memberikan tanda tanya, yang artinya bahwa item memerintahkan kita untuk mengecek kunci jawabannya. Jangan-jangan yang benar adalah D. Kenapa? Oke, kita lihat di biserialnya, daya beda untuk optionnya. Di sini meskipun pada option D ada sebesar 2,8% yang menjawab option D. Tetapi untuk daya beda dari option D ini, dia bernilai positif dan nilainya lebih tinggi daripada kunci jawabannya, yaitu E. Yang artinya bahwa
Peserta tes yang menjawab option B ini kebanyakan atau ada peserta tes dengan kriteria kelompok atas yang menjawab option D ini. Sehingga itemnya memberikan tanda tanya. Yang artinya begini. Coba dicek kunci jawabannya. Jangan-jangan jawabannya adalah D. Karena ada peserta tes dengan skor total tinggi atau ada peserta tes kelompok atas yang menjawab option D. Atau dengan kata lain, dari 2,8% yang menjawab option D, itu ada beberapa peserta tes dengan skor total yang tinggi itu menjawab jawaban D. Sehingga itemnya memerintahkan kita untuk mengecek kunci jawabannya. Apabila setelah kita cek dan kunci jawabannya memang benar tetap E, itu berarti bahwa ada kekeliruan pemahaman dari peserta tes dalam menjawab soal nomor 3 ini. Itulah cara kita membaca dari output itemnya. Untuk lebih jelasnya cara membacanya akan saya berikan file terkait cara menganalisis dan membaca hasil dari output itemnya. Demikian tutorial dari pertemuan kali ini terkait cara menganalisis butir soal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.